Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Bilian Putriadi dengan NIM 632307114 dengan program studi akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik, uji pengaruh secara simultan, dan uji pengaruh secara parsial menggunakan aplikasi SPSS. Untuk memenuhi nilai ujian HER dengan mata kuliah statistika dengan dosen pengampu, Bapak Trisna Fajar Prasetya. Nah, yang pertama di sini kita masukin X1, di sini X2, lalu di yang terakhir adalah Y. Nah, untuk diisi mana kita nolin, X2-nya juga, Y-nya juga. Nah, untuk labelnya kita ketik jam pelatihan. Lalu yang untuk X2-nya itu jam pengalaman. Lalu untuk Y-nya itu adalah kinerja karyawan. Nah, lalu kita masuk ke measure. Untuk X1, X2, dan Y-nya itu kita klik scale semua. Nah, habis itu kita klik yang bagian kiri bawah data view. Nah, di sini udah ada X1, X2, dan Y. Nah, untuk X1-nya kita masukin datanya ini dari soal. Kita copy. Habis itu di sini kita paste. Nah, kalau udah dimasukin datanya semua sampai 30, nah 30-nya itu adalah responden. Nah, yang pertama kita masuk ke poin pertama, yaitu uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini dia ada 4. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga itu uji heteroskedastisita, dan yang terakhir itu adalah uji autokorelasi. Nah, yang pertama kita ngerjain uji normalitas dulu. Nah, uji normalitas itu dia ada 2 metode. Metode pertama itu adalah metode grafik, lalu yang terakhir itu adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk cara menguji metode grafik itu kita klik analyze, lalu regression, pilih regression, lalu linear. Nah, untuk jam pelatihan X1 kita masukin the independent, pengalamannya juga sama. Untuk kinerja karyawan kita masukin ke dependent, lalu kita klik plots. Untuk dependent kita masukin ke Y, dan z-sheet-nya kita masukin ke X. Nah, histogramnya di checklist dan normal probability plots-nya di checklist. Lalu klik continue, lalu oke. Nah, di sini ada hasilnya. Nah, untuk metode grafik itu ada histogram. Nah, kalau misalnya histogram ini saya sudah buat hasil interpretasinya. Nah, untuk metode grafik yang pertama ada histogram standard deviation residual. Nah, hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Nah, sama seperti kayak gini ya, menggunung. Lalu yang kedua adalah garis diagonal, titik-titik yang mendekati garis diagonal. Nah, dalam hasil dalam uji normalitas p-plot menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Lalu kita lanjut ke metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk cara metode Kolmogorov-Smirnov ini kita klik analyze, regression, linear, kita klik, lalu klik save. Habis itu yang bagian residual kita klik standar DZ, lalu continue, klik OK. Nah, kita abain yang ini ya, yang kita perhatiin itu adalah di datanya dia muncul z_1. Lalu kita klik analyze, non-parametric test, legas dialog, lalu satu sampel K strip S. Nah, ini kita masukin standar digit residual z_1, masukin ke sebelah tes variabel list. Lalu normalnya kita centang, udah, lalu klik OK. Nah, di sini muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, dari hasil interpretasinya
Jika nilai asymptotik lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Nah, dari hasil SPSS tersebut, asymptotik dua child-nya itu 0,200 yang bisa dikatakan bahwa di atas 0,05. Nah, dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,200 yang artinya terdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 2, yaitu uji multikolinearitas. Nah, untuk menguji multikolinearitas ini, kita klik Analyze, lalu Regression, Linear. Nah, kita masuk ke statistik. Nah, untuk di statistik ini, bagian regression coefficient, kita centang estimate, model fit, part and partial correlation, collinearity dialectics. Nah, lalu pencet continue. Habis itu klik OK. Nah, hasilnya sudah keluar. Nah, yang dilihat ini adalah bagian koefisien. Koefisien A. Nah, yang dilihat adalah tolerance dan VEF. Nah, hasil interpretasinya ada syaratnya. Yang pertama, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,01 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang syarat kedua itu jika nilai VEF-nya lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, hasil interpretasinya, hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai tolerance sebesar 0,057. Yang X1 dan X2-nya hasilnya sama 0,057, yang artinya lebih besar dari 0,01, menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Namun, nilai VEF sebesar 17.573. Nah, ini yang X1 dan X2-nya hasilnya sama 17.573, yang artinya lebih besar dari 10. Dia menunjukkan adanya multikolinearitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar variabel bebas dalam model regresi ini, yang dapat mempengaruhi akurasi hasil analis. Nah, lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini ada dua metode. Metode grafik dan metode Gretzer. Nah, yang pertama kita coba uji metode grafik terlebih dahulu. Kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, lalu klik Analyze, lalu Regression, Linear. Ininya sudah sama, lalu klik Plot. Nah, ini kan awalnya dependen. Nah, dependennya kita keluarin, series itu juga kita keluarin. Nah, yang dimasukinnya itu adalah yang sheet, masukin ke bagian Y, dan yang zepret ini kita masukin ke X. Lalu yang histogram dan norma probability-nya kita nggak usah dicentang. Lalu continue, klik OK. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini hasilnya. Nah, sama ya, sama. Nah, hasil dari interpretasi, hasil dari uji heteroskedastisitas, grafik scatterplot memperlihatkan bahwa titik-titik yang cenderung menyebar dan berdempetan pada angka 0 pada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya, ini 0-nya. Nah, artinya menandakan adanya gejala heteroskedastisitas dan varians residual tidak konstan yang dapat mempengaruhi validitas hasil regresi. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian metode Gretzer. Nah, metode Gretzer ini dia bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamatan lainnya. Nah, kita langsung aja masuk ke aplikasi SPSS, lalu klik Analyze, Regression, Linear, lalu kita klik Save. Nah, yang di bagian residual ini kita centang yang bagian under standard DZ, lalu klik Continue. Di situ oke. Nah, ini kita abaiin aja. Kita lanjut ke Transform, Compute Variable. Nah, untuk yang di bagian target variable kita ketik abrasif. Nah,
Di sini kita ketik ABS, lalu ini function groupnya pencet A, lalu ambil yang bagian ABS. Lalu yang under standard digitnya di sini ada 2 ya. Berarti kita ngambil yang bagian pertama aja. Taruh di sini. Ini jangan lupa ditutup kurung. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, habis itu kita bayin aja, kita lanjut ke analyze. Habis itu regression linear. Nah, yang kinerja ini kita keluarin, kita masukin yang abrasif. Habis itu, kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini muncul koefisien. Kita lihatnya yang di bagian sig. Nah, sig-nya ini dia jam pelatihnya hasilnya 0,206 dan pengalamannya adalah 0,629. Nah, kita cek di sini sama ya. Nah, untuk metode Glaser ini dia punya syarat. Syarat yang pertama adalah jika nilai sig-nya lebih dari 0,05 yang artinya bebas heteroskedastisitas. Nah, hasil interpretasinya dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser. Output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antar seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual, yaitu ditunjukkan dengan sig lebih dari 0,05. Yang artinya model ini terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, kita lanjut ke poin 4, yaitu uji autokorelasi yang terakhir. Nah, uji autokorelasi itu bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T di strip 1 yang sebelumnya. Nah, kita lanjut ke aplikasi SPSS, klik Analyze, regression linear, yang abrasif kita keluarin, yang kinerja karyawan, lalu klik statistik. Nah, yang ini estimate dicentang, model fat dicentang, ini nggak usah, durbin Watsonnya kita centang, karena ini yang paling penting. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya durbin Watson di model Sumeri. Hasilnya itu adalah 0,966. Nah, kita lihat di hasil interpretasinya yaitu sama, durbin Watsonnya juga 0,966. Nah, cara ngecek kalau misalnya ini ada kesalahan atau enggak, kita cek di tabel durbin Watsonnya. Nah, keterangan yang pertama itu ada simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas, tidak termasuk variabel berikut. Nah, keterangan yang kedua itu simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Nah, kita di sini ada K1 sampai K4. Nah, kita ambil yang K2. Kenapa K2? Karena X1-nya itu ada 2, X1 dan X2. Nah, N-nya ini adalah hasil responden. Nah, responden kita kan ada 30. Nah, ini cuma sampai 30. Maka K sama dengan 2 adalah jumlah variabel independen X1 dan X2. N-nya sama dengan 30 total responden. Nah, DW sama dengan 0,966 hasil dari SPSS. DU sama dengan 1,5666 hasil dari tabel. K2 DU respondennya 30, hasilnya 1,9666. Nah, kita lanjut ke 4 dikurang DU. 4 dikurang DU-nya ini hasil dari rumusnya. Sama dengan 4 dikurang 1,5666 yang hasilnya 2,4334. Nah, kita lanjut ke DL. DL hasilnya 1,2837. Kita cek DL respondennya 30 yang hasilnya 1,2837 sama 2837. Nah, habis itu 4 dikurang DL sama dengan 4 dikurang 1,2837 yang hasilnya 2,7163. Nah, di sini ada syaratnya. Syarat yang pertama itu kurang dari DL sama dengan ada autokorelasi positif. Syarat kedua, DL sampai dengan DU hasilnya tanpa
kesimpulan. Syarat yang ketiga, DU sampai dengan 4 dikurang DU sama dengan tidak ada autokorelasi. Syarat keempat, 4 dikurang DU sampai dengan 4 dikurang DL, hasilnya tanpa kesimpulan. Lalu yang terakhir adalah lebih besar 4 dikurang DL sama dengan ada autokorelasi negatif. Nah, hasil interpretasi berdasarkan tabel DU sama dengan 1,566 dan DL sama dengan 1,2837. Lalu berdasarkan tabel perbandingan nilai 4 dikurang DU sama dengan 2,4334 dan 4 dikurang DL sama dengan 2,7163. Nilai DW sama dengan 0,966. Yang terletak di antara 0,966 lebih kecil dari 1,2837 yang artinya terdapat autokorelasi positif. Nih, DW lebih kecil dari DL. Nah, dia masuk ke bagian syarat 1. Ada autokorelasi plus. Nah, yang artinya terdapat autokorelasi positif dalam model regresi ini. Tuh. Lalu kita lanjut ke poin 2 dan 3, yaitu poin 2-nya itu uji pengaruh secara simultan atau bisa disebut dengan F. Lalu kita masuk ke poin 3, yaitu uji pengaruh secara parsial atau T. Nah, kita lanjut langsung aja ke SPSS-nya. Kita klik Analyze, lalu Regression, Linear. Habis itu kita masuk ke Statistik. Untuk regression koefisiennya Estimate, lalu modelnya di checklist, R-square di checklist, Durbin Watson-nya nggak usah di checklistin, lalu Continue, lalu klik OK. Nah, di sini yang kita bisa lihat itu di bagian ANOVA. ANOVA-nya itu adalah yang F-nya, yaitu pengaruh secara simultan. Lalu untuk yang T-nya, yang koefisien, ini yang T bagian ini. Ini itu yang pengaruh secara parsial. Nah, kita bisa ngelihat kalau misalnya yang F itu hasilnya 286.415. Dan hasilnya sama ya, 286.415. 286.415. Nah, hasilnya sama. Nah, syaratnya yang pertama, jika nilai F lebih kecil 0,05 maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Syarat yang kedua, jika nilai F lebih besar dari 0,05 maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, karena hasilnya 286.415, maka dia masuk ke syarat yang bagian 2. Yang F-nya lebih besar dari 0,05. Nah, ini kita bisa membuktikan bahwa apakah benar F-nya ini lebih besar. Nah, kita lihat dari responden. Responden kita kan 30, maka 30, lalu variabel kita ada 2, X1 dan X2, yang hasilnya hasilnya 3,34. Kenapa kita ngambil yang 28? Karena 30 si respondennya ini dikurang sama variabelnya 2. Berarti 30 dikurang 2 hasilnya 28. Yang hasilnya itu 3,34. Nah, berarti hasil interpretasinya berdasarkan analisis ANOVA, nilai F hitung sebesar 286.415 dengan signifikasinya kurang dari 0,001 dengan F tabel sebesar 3,34 pada tingkat signifikasi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel jam pelatihan dan tahun pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, kita langsung lanjut ke bagian C, yaitu uji pengaruh secara parsial atau T. Nah, di sini hasil jam pelatihnya adalah 6.079. Tahun pengalamannya itu adalah min 0,382. Nah, kita cek. Nah, hasilnya pun sama. Jam pelatihannya 6
0,078 dan pengalamannya itu min 0,382. Hasilnya sama. Nah, di sini ada syaratnya. Syarat yang pertama, jika nilai SIG-nya 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk syarat yang kedua, jika nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, kita ngambil yang bagian 0,025. Kenapa? Karena hasil desimal dari 5%. Nah, karena responden kita adalah 30, maka hasilnya adalah 2,04227. Nah, hasil interpretasinya, jam pelatih memiliki T hitung sebesar 6,079 dengan signifikansi kurang dari 0,01, yang lebih kecil dari 0,05 dan lebih besar juga dari T tabel, yaitu 2,04227. Nah, ini menunjukkan bahwa jam pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi jam pelatihan, semakin baik kinerja karyawan. Nah, maupun sebaliknya, tahun pengalaman memiliki T hitung sebesar min 0,382 dengan signifikansi 0,706, yang lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil juga dari T tabel. Ini menunjukkan bahwa tahun pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Demikian hasil interpretasi dari uji asumsi klasik, uji pengaruh secara simultan, dan uji pengaruh secara parsial. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.